Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 31 Desember 2021, tertulis dalam Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, harapan dan kenyataan adalah dua hal yang selalu bersamaan di dalam kehidupan kita. Namun demikian, kedua hal tersebut, harapan dan kenyataan, bisa juga berseberangan, di mana bisa terjadi harapan dan kenyataannya tidak sama. Jika kenyataan sesuai dengan harapan, tentu kita merasa senang. Tetapi sebaliknya, jika kenyataan berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita akan merasa sedih. Ketika harapan dan kenyataan berseberangan atau tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Kita berharap sukses misalnya, tetapi kita gagal. Kita berharap untung, tetapi kita rugi. Dalam pikiran kita bisa muncul pertanyaan juga, apakah Tuhan sudah tidak lagi mengasihi kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, konteks nas ini adalah ketika umat Yehuda mengalami situasi yang sulit, ketika mereka ditaklukkan oleh bangsa Babel. Hal tersebut terjadi atau dibiarkan Tuhan dialami oleh bangsanya karena bangsanya menyeleweng, bangsanya berdosa, bangsanya tidak taat kepada Tuhan. Terjadi di tengah-tengah bangsanya ketidakadilan dan penyelewengan akan kehendak Tuhan. Mereka kehilangan rumah, bait Allah dihancurkan, dan bahkan mereka dibuang ke Babel. Kehidupan mereka sama sekali berlawanan dengan apa yang mereka pikirkan tentang status mereka sebagai anak Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Pada situasi yang demikian, muncul juga nabi palsu Hananya yang mengatakan, yang bernubuat bahwa orang-orang Yehuda akan dikembalikan ke tanah asal mereka dalam waktu 2 tahun. Ternyata nubuatan Hananya tersebut adalah palsu, bukan berasal dari Tuhan. Melalui Yeremia, Tuhan menegaskan dan mengatakan bahwa orang-orang Yehuda akan tinggal di Babel selama 70 tahun. Tetapi Tuhan menegaskan juga bahwa Dia memiliki rancangan hari depan yang baik bagi umatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui Yeremia 29 pas ayat 11 ini,
kepada kita diberikan pengajaran bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Seburuk apapun situasinya, Tuhan ada di sana dan campur tangan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Harus kita percayai bahwa situasi yang kita hadapi, seburuk apapun itu adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita hidup di dalam kesetiaan kepadanya, kita percaya bahwa Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan sedang merendah bagi kita rancangan hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan adalah rancangan yang dipersiapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah janji Tuhan di dalam hidup kita. Yang harus kita hidupi saat ini adalah, pertama, berseru dan berdoalah kepada Tuhan. Kita perlu merenungkan dan bertanya saat ini, kapankah kita terakhir berdoa di tahun 2021 ini yang sebentar lagi akan kita lewati? Seberapa banyak kita berdoa dalam satu hari ini atau di sepanjang tahun 2021 ini? Di akhir tahun 2021 ini, marilah kita dengan penuh keberanian berseru dan berdoa kepada Tuhan, sehingga kita dapat melihat karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita digenapi oleh Tuhan. Yang kedua, marilah kita mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan yaitu dengan datang kepadanya di dalam setiap masalah yang menerpa hidup kita. Kita harus percaya bahwa Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya dan memberikan kepada kita jalan keluar, bahkan kemenangan terhadap masalah yang terjadi. Ketika kita datang mencari wajahnya, Dia akan memberikan kepada kita ketenangan, damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan baru. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tahun 2021 ini beberapa jam lagi akan kita lewati dan kita akan memasuki tahun 2020, tahun yang baru, tahun di mana Tuhan kiranya berkenan mengikutkan kita untuk memasuki dan menjalaninya. Tahun 2021 ini kita akan akhiri, kita akan tutup dengan iman dan kepercayaan kita terhadap firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan merancangkan rancangan damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Dan dengan kebenaran firman itu, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melangkahkan kaki kita, hidup kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Masa depan yang penuh harapan dan rancangan damai sejahtera telah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua, orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, berserulah dan carilah wajah Tuhan, dan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan akan mewarnai kehidupan kita. Rick Warren mengatakan,
Hal yang paling menjadi pengharapan saya adalah kasih karunia Tuhan. Mengetahui kasih karunia-Nya yang memberikan saya kekuatan. Karena apapun situasi yang saya hadapi, tidak ada yang mengejutkan Tuhan. Hiduplah di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Rancangan Tuhan akan kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 26 ayat 1, Dame nimu ale Yesus. Dame nimu ale Yesus, lehono mutu bangsom, todi miduna patulus, hatami tu naposom, dangol hami jala pogos, dang taubain parhaladom, todi parbadia tongos, margo goihon hamion. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa dalam surga, Allah yang baik, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kasih setia Tuhan sejak awal tahun 2021 hingga di akhir tahun 2021 ini, sungguh kami merasakan nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam perjalanan hidup, baik suka maupun duka, Tuhan selalu campur tangan, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami jalan keluar dan kemenangan. Ialah Bapa dalam surga, kami berdoa di akhir tahun 2021 ini, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, dan kiranya Tuhan mengikutkan kami semuanya untuk memasuki tahun 2022, tahun dan hari-hari yang akan Tuhan berikan untuk kami jalani. Ialah Bapa dalam surga, kami percaya di sepanjang tahun 2021 ini, setiap rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Dan itulah yang menjadi kekuatan iman kami untuk memasuki tahun 2022 yang akan Tuhan berikan kepada kami. Bahwa tahun 2022 adalah tahun hari-hari di mana Tuhan merancangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Kiranya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menjadikan kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan taat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Ialah Bapa, kami berdoa segala dosa dan kesalahan kami di sepanjang tahun ini, kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa kami, mengampuni kami, supaya kami di dalam hidup yang telah Tuhan ampuni memasuki tahun 2022 yang akan datang, yang sebentar lagi akan kami masuki. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di sepanjang hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami, hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bagi saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada, saudaraku yang terkasih, selamat menyongsong tahun baru,
tahun 2022. Taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.